Pada era global di mana ekonomi semakin berkembang turut berperan serta dalam mengubah pola pikir dan perilaku generasi muda saat ini. Beberapa etika moral dan akhlak kalau disadari dimulai dari sana dan beralih kepada pola pikir yang terbuka terhadap segala arus informasi masuk yang terkadang tanpa proses penyaringan informasi yang benar. Menurut jurnal, di era modern ini marak sekali dengan perubahan dan juga perkembangan yang terjadi di kehidupan masyarakat. Hal tersebut bukan hanya terjadi pada Indonesia saja, namun terjadi di seluruh dunia. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Reckitt Benckiser Indonesia lewat merek alat kontrasepsi Durex terhadap 500 remaja di 5 kota besar di Indonesia, menemukan 33% remaja pernah melakukan hubungan seks penetrasi. Dari hasil tersebut, 58% melakukan penetrasi di usia 18-20 tahun. Pasalnya membicarakan hal tersebut masih dianggap tabu bagi sebagian generasi saat ini. Berdasarkan kasus-kasus di atas, apa sih fungsi etika dan moral? Etika dan moral merupakan sesuatu yang sangat penting dan perlu diperhatikan. Pada saat ini banyak terjadi penurunan etika dan moral di kalangan remaja. Penurunan ini perlu diperhatikan dan diselesaikan. Penting kita ketahui apa itu etika dan moral. Etika menurut Aristoteles merupakan ilmu yang mempelajari tentang kebiasaan dan karakter manusia dalam mencapai kebahagiaan tertinggi atau eudaimonia. Etika dalam Islam menurut Endang Syarifuddin Asy'ari merupakan suatu tindakan. Etika dalam Islam diidentifikkan dengan moralitas. Etika dalam Islam berkaitan dengan baik buruknya, sedangkan moral berkaitan dengan praktiknya. Moral merupakan suatu pedoman yang berhubungan dengan apa yang benar dan apa yang salah mengenai perilaku manusia. Moral lebih bersifat praktis, berkaitan dengan nilai-nilai yang diterapkan di dalam masyarakat. Moral mencakup norma-norma yang mengatur untuk menilai apakah perbuatan itu benar atau salah. Dalam Islam, menurut Imam Al-Ghazali, moral merupakan suatu tindakan yang sesuai dengan ajaran agama. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya krisis moral pada generasi muda. Kemajuan teknologi, lemahnya nilai-nilai agama dan keimanan, serta pengaruh lingkungan dan kebudayaan asing. Tidak ada rasa kejujuran, tidak ada rasa tanggung jawab dan disiplin diri, serta tidak adanya pemikiran akan masa depan. Dari penjabaran kasus mengenai kurangnya etika dan moral di kalangan remaja, tentu hal tersebut akan berdampak serius, baik itu bagi individu remaja itu sendiri ataupun bagi masyarakat secara umum. Beberapa dampak yang mungkin terjadi akibat dari kurangnya etika dan moral antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu krisis nilai. Kurangnya pemahaman remaja mengenai etika dan moral menyebabkan remaja cenderung untuk meninggalkan atau mengabaikan nilai-nilai yang sebenarnya penting dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu perilaku merugikan. Kurangnya pemahaman mengenai etika dan moral di kalangan remaja atau bahkan dari individu remaja itu sendiri yang tidak paham akan etika, tidak paham akan moral, maka remaja tersebut akan cenderung melakukan tindakan-tindakan yang merugikan, baik itu merugikan dirinya sendiri ataupun lingkungan sekitarnya. Salah satu tindakan-tindakan merugikan tersebut antaranya adalah penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, kekerasan atau tindakan kriminal lainnya. Dan yang ketiga, kurangnya rasa tanggung jawab dan empati di kalangan remaja. Hal tersebut merupakan imbas dari kurangnya pemahaman mengenai nilai dasar etika dan moral, yang membuat remaja cenderung untuk kurang bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan yang mereka buat, dan kurangnya rasa empati untuk saling menolong satu sama lain. Dari beberapa dampak yang telah kami